Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di video kali ini tentang hukum kemaritiman. Di sini saya akan membahas mengenai delimitasi wilayah laut. Nah, saya akan mulai dari bagian definisi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan delimitasi? Delimitasi diadopsi dari bahasa Inggris yang kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembatas. Nah, proses delimitasi merupakan suatu penentuan garis batas di wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan. Jadi jika diartikan, keseluruhan delimitasi wilayah laut adalah proses menentukan garis batas perbatasan maritim antar negara-negara yang berbatasan langsung. Delimitasi wilayah laut dilakukan untuk menentukan batas maritim dari masing-masing dari negara tersebut. Zona maritim yang diakui berdasarkan hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau kita singkat sebagai UNCLOS yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 yang merupakan bentuk perjanjian internasional yang mengatur kewenangan negara-negara di luar atas wilayah lautnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu mengenai jenis-jenis dari negara. Negara itu terbagi menjadi 3 jenis pengkelompokan. Yang pertama itu negara pantai. Negara pantai adalah negara yang berbatasan langsung dengan laut atau negara yang memiliki wilayah perairan lautan. Dan yang kedua itu adalah negara kepulauan. Negara kepulauan ini bagi saya bagikan menjadi 3 hal. Yang pertama itu negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki perairan pedalaman. Dan yang kedua, negara kepulauan ini adalah negara yang juga sama seperti negara pantai, yaitu negara yang memiliki pantai yang berbatasan langsung dengan laut bebas. Dan yang ketiga adalah wilayah laut yang berbatasan dengan negara tetangganya. Dan yang ketiga itu adalah negara landlocked. Sesuai dengan namanya, negara landlocked adalah negara yang dimana mereka terhimpit oleh daratan, atau negara landlocked adalah negara yang dalam perbatasannya adalah berbatasan langsung dengan negara-negara tanpa adanya pemisah perairan di antara mereka. Nah, dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya perlu saya sampaikan, Indonesia sendiri terhadap penetapan rezim lautnya, Indonesia telah mengkodifikasi hukum internasional atau kita tadi sudah sebut sebagai UNCLOS tahun 1982 sebagai hukum nasionalnya, sebagai hukum laut internasionalnya. Kemudian rezim laut apa saja yang Indonesia anut? Nah, berdasarkan kodifikasi yang sudah Indonesia lakukan terhadap UNCLOS, ada beberapa wilayah laut atau zona laut yang Indonesia anut. Sebagai negara kepulauan, tentu salah satunya Indonesia menganut zona perairan pedalaman. Tentang zona perairan pedalaman ini tidak ada batas berapa milnya wilayah laut pedalaman, karena laut pedalaman ini sendiri berada di wilayah perairan nasional, artinya bukan berbatasan langsung dengan wilayah perairan zona laut bebas. Nah, yang kedua ini adalah zona teritorial yang berjarak sekitaran 12 mil dari laut lepas ke garis pantai. Nah, mengenai zona teritorial terhadap negara-negara yang berhadapan atau negara-negara yang berbatasan langsung terhadap wilayah lautnya, jika wilayah teritorialnya kurang dari 24 mil,
atau bisa kita katakan 20 mil, maka masing-masing dari negara tersebut mendapatkan setengahnya. Setengahnya berarti sekitar 10 mil, 10 mil masing. Yang ketiga itu adalah zona landasan kontinen. Zona landasan kontinen berjarak sekitaran 200 mil dari garis dasar ke dasar laut, mengikuti kontur kelanjutan alamiahnya dengan luas tidak boleh lebih dari 350 mil apabila melebihi batas kontinental. Nah, mengenai zona landasan kontinen kan sebenarnya dikatakan 200 mil hitungannya. Namun karena berdasarkan definisi, landasan kontinen ini merupakan kelanjutan alamiah dari kontur dari sebuah benua, maka terhadap perhitungan atau menghitung wilayah landasan kontinen ini adalah mengikuti seberapa jauh benua tersebut. Namun di sini dibatasi, yaitu sekitaran 350 mil luasnya. Nah, yang keempat itu adalah zona ekonomi eksklusif yang juga sekitaran 200 mil dihitung dari garis dasar. Nah, zona ini letaknya di laut atas, kebalikan dari landasan kontinen. Berlaku juga terhadap hak melintas pesawat nasionalnya, juga terhadap kenavigasian. Nah, yang terakhir itu merupakan zona kawasan atau kita sebut sebagai the area yang meliputi high seas atau laut yang berada di atas dan seabed atau laut yang berada di bawah atau biasa kita sebut sebagai dasar laut. Nah, mengenai zona kawasan atau the area ini merupakan zona laut bebas. Nah, kenapa sih dalam hukum maritim ini kita penting untuk mempelajari mengenai zona-zona? Tentu mengenai zona ini sangatlah penting dalam maritim, apalagi sebuah negara-negara yang memiliki perbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan juga negara-negara yang juga berbatasan langsung dengan laut bebas. Untuk apa tujuannya? Untuk menciptakan atau untuk menggapai yang namanya kepastian dalam pelaksanaan rezim laut nasionalnya. Nah, Indonesia juga dalam hal ini mereka sudah mengkodifikasi terhadap hukum internasional UNCLOS. Tujuannya adalah agar adanya pengakuan dari negara-negara yang juga mengakui terhadap hukum internasional UNCLOS, karena hukum internasional UNCLOS ini disetujui kala itu oleh beberapa negara, oleh banyak juga negara, yang kemudian masing-masing negara yang menyetujui tersebut mengakui dengan cara mengkodifikasi deklarasi atau konvensi tersebut. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan kali ini yaitu zona maritim merupakan wilayah laut, batas garis laut yang dimiliki oleh suatu negara, pantai, dan kepulauan yang fungsinya dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, kenavigasian, dan untuk menjamin berlangsungnya ekonomi dari sebuah negara maritim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi delimitasi wilayah laut dalam mata kuliah hukum kemaritiman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya itulah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.